Impact Kids. Halo adik-adik sahabat Impact Kids yang ada di rumah, apa kabar hari ini? Kak Merlin berharap adik-adik sahabat Impact Kids semuanya dalam keadaan yang baik, sehat, dan sukacita. Adik-adik, mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Saat ini kami mau bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Buka hati, telinga, dan pikiran kami Tuhan, supaya kami boleh melakukan apa yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan perintahkan melalui firman-Mu yang kami dengarkan hari ini, supaya kami juga boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, boleh menjadi saksinya Tuhan, terlebih boleh menceritakan tentang kebaikan Tuhan kepada orang lain yang kami temui sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, judul renungan kita hari ini adalah jangan melekat. Jangan melekat. Hah, melekat apa tuh? Nah, adik-adik pernah melihat lem? Nah, di sini Kak Merlin punya satu jenis lem. Ya, ini kalau dibuka, kemudian ditempelkan, misalnya seperti ini. Ditempelkan pada suatu permukaan kertas seperti ini. Nih cairannya keluar nih adik-adik. Nah, seperti ini ya. Lalu kita mengambil sesuatu ya. Misalnya ini saya tempel adik-adik ya. Seperti ini adik-adik. Tadi mah bagus ya adik-adik ya permukaannya. Nah, kalau ini kita biarkan dia sampai kering, si lem yang tadi kita oleskan ya, kita biarkan dia sampai kering adik-adik. Nah, lama-lama kalau kita membuka kertas ini, nah ada bekasnya adik-adik. Ya kan, ini tadinya kan halus ya kan, tidak ada tanda seperti ini nih. Wah, rata banget itu. Tapi kalau kita menaruh lem di sini, otomatis permukaan yang sebelah sini dan permukaan sebelah sini akan menempel satu dengan yang lain. Apalagi kalau lemnya sudah kering. Nah, ini lemnya tuh masih basah, jadi masih bisa dibuka adik-adik. Tetapi kalau lemnya sudah kering, ini pasti sudah sulit untuk kita lepaskan. Kalaupun bisa kita lepaskan adik-adik, permukaannya itu tidak akan bagus seperti ini lagi, tapi pasti ada bekas robekan, ya kan? Nah, kira-kira apa yang mau kita pelajari dari ini, dari contoh lem tadi adik-adik? Adik-adik, mari kita buka Alkitab kita di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-12. Yuk, kita buka sama-sama Roma pasal 6 ayat yang ke-12. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Keinginan siapa di sini yang dimaksud adik-adik? Keinginan dosa itu. Dikatakan bahwa sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Keinginannya siapa? Ya, keinginan dosa. Keinginan dosa yang melekat dalam diri kita itu kita harus keluarkan adik-adik. Kita harus lepaskan adik-adik. Contohnya apa adik-adik? Dosa tersebut. Nih, yuk kita buka Alkitab kita di Amsal pasal 6 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-19 adik-adik. Yuk kita buka sama-sama ya. Kita membaca nih, dosa apa aja sih yang dibenci Tuhan, yang tidak boleh ada di dalam hidup kita, tidak boleh kita miliki. Kalau bisa nggak boleh melekat ya. Kalaupun melekat kita harus bersihkan, kita harus segera menghilangkannya itu. Yuk, gimana caranya adik-adik? Apa aja itu adik-adik? Yuk kita buka Alkitab kita di Amsal pasal 6 ayat 16 sampai ayat yang ke-19. 1, 2, 3.
6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya Tuhan. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan, dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Wow, di sini Tuhan menuliskan ya, memberikan firman Tuhan ini bahwa ada banyak sekali hal-hal yang dibenci sama Tuhan, hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Ya, di sini ada beberapa. Yang pertama nih adik-adik, dikatakan mata sombong. Ya, lidah yang suka bohong, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, ya, hati yang membuat rencana-rencana jahat, kaki yang lari menuju kejahatan. Seluruh tubuh ini tuh nggak boleh melakukan hal yang jahat. Sama seperti tadi kertas ini adik-adik ya. Tadi permukaannya seperti ini nih, ya kan? Tapi karena kita kasih lem, ya anggaplah lem ini adalah dosa, ya dosa. Dan kita tidak langsung lepaskan, akhirnya lama-lama keras adik-adik seperti ini. Sudah tidak bisa dibuka, tuh keras. Dan pasti akan tuh robek adik-adik seperti ini. Permukaannya sudah tidak bagus lagi, ya kan? Sudah tidak seperti ini lagi permukaannya, tetapi permukaannya seperti ini. Nah, Tuhan bilang gak boleh dosa itu, ya, tidak boleh itu kamu lekatkan, ya, jangan melekat. Melekat apa adik-adik? Dosa yang melekat di dalam diri kita. Jadi yang mata kita, hati kita, telinga kita, mulut kita, tangan, kaki, dan seluruh anggota tubuh kita ini harus dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Jangan sampai seperti ini adik-adik. Kalau udah kelamaan itu akan membuat tubuh kita rusak, terlebih membuat hubungan kita dengan Tuhan rusak. Ya adik-adik ya, jadi hari ini kalau kita menyadari ada kesalahan yang kita lakukan, ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan yang kita lakukan, datang sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Jadi jangan pernah mengabaikan dosa. Gak apa-apa lah, cuma sedikit, lemnya cuma sedikit kok, ya gak banyak, cuma setetes aja, gak apa-apa. Luka sedikit mah gak apa-apa deh, ya saya nyontek dikit gak apa-apa deh, saya mencuri sedikit gak apa-apa deh. Sekecil apapun itu adik-adik, pasti itu sudah namanya dosa, karena tidak ada dosa besar dan tidak ada dosa kecil. Jadi adik-adik, yuk mulai hari ini gak boleh melekat sama yang namanya dosa. Tidak boleh berlarut-larut memelihara dosa, ya, tidak boleh memelihara itu, karena itu dikatakan di Alkitab tadi bahwa itu dibenci Tuhan dan kekejian bagi hati Tuhan itu sendiri. Jadi mulai hari ini adik-adik, kalau kita melakukan sesuatu yang salah, melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadirat Tuhan kepada Tuhan, yuk datang sama Tuhan, minta ampun. Yuk mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk tidak mengabaikan dosa, tetapi kami harus peka akan apa yang salah di hadapan Tuhan yang sudah kami lakukan. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh menyadari kalau kami berdosa, dan kami segera minta ampun sama Tuhan, karena kami yakin dan percaya Tuhan yang akan mengampuni dosa kami. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu hari ini. Tolong kami sepanjang hari ini supaya kami boleh melakukan yang terbaik buat Tuhan dan tidak melakukan hal-hal yang membuat hati Tuhan sedih, bahkan membuat Tuhan membenci kehidupan kami Tuhan. Tetapi tolong kami supaya kami terus mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian adik-adik Impact Kids kita hari ini. Sampai jumpa di Impact Kids selanjutnya. Dadah. Impact Kids.